Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang berjumpa kembali di renungan singkat bersama Jemaat GMAHK Yosodipuro. Pada pagi ini, sebelum memulai renungan, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menundukkan kepala dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu terhadap hidup kami Bapa. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Namun sebelum itu kami ingin meminta agar Engkau dapat mengampuni akan kesalahan kami Bapa, akan dosa-dosa kami, agar firman yang akan kami dengarkan dapat menjadi pedoman bagi hidup kami, menjadi berkat bagi hidup kami, dan juga menjadi iman kami diperkuat oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini renungan singkat yang akan saya bawakan adalah berjudul Kasih Karunia. Ayat inti yang saya bawakan pada pagi hari ini terdapat di dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama membuka di dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Baik yang memiliki Alkitab, mari membuka Alkitabnya, dan bila menggunakan handphone, mari membuka di dalam Alkitabnya. Roma 6 ayat yang ke-23 berbunyi, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu sekalian, saya ingin membuka dengan sebuah kisah di mana ada seorang anak kecil. Kurang lebih anak itu masih bersekolah di bangku sekolah dasar atau di sekolah SD. Jadi di suatu saat ada tugas kelompok yang diberikan kepada guru di sekolah tersebut, dan ibu itu memberikan sebuah judul bahwa anak-anak bebas memilih apapun kisah yang bisa diangkat daripada hidupnya yang dapat menceritakan tentang Yesus. Lalu anak ini berpikir, apa ya kira-kira yang akan dibawakan? Guru itu juga menyebutkan bahwa buatlah kelompok kecil, lalu pilihlah satu orang untuk diangkat ceritanya. Anak ini mengumpulkan beberapa temannya, ada kurang lebih 3 orang. Mereka berembuk sebelum pulang sekolah. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang berkumpul 3 orang ini merupakan anak-anak yang memiliki latar belakang orang tuanya kurang mampu. Pekerjaan orang tua mereka adalah memulung, dan termasuk anak ini juga merupakan bagian dari pekerjaan orang tua tersebut, juga ikut membantu memulung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka berpikir melihat keadaan daripada teman-temannya satu kelas. Ada di sana yang orang tuanya merupakan pegawai negeri, ada yang merupakan pegawai swasta, pengusaha, maupun bekerja di beberapa bidang di keahliannya masing-masing. Dan mereka menganggap bahwa teman-teman mereka memiliki kelebihan dibandingkan dengan keluarga mereka. Mereka berpikir apa yang kira-kira mereka akan bawakan dan dapat mereka banggakan. Tidak lama, singkat waktu pun tiba di mana masa presentasi untuk menceritakan bagaimana tentang firman Tuhan yang dapat dibawakan dari kehidupan mereka. Cerita, tibalah ke bagian kelompok anak-anak dari pemulung ini. Majulah satu perwakilan orang untuk menceritakan apa firman Tuhan yang dapat dibagikan melalui dari kehidupan mereka. Majulah anak kecil ini ke depan. Lalu dia bercerita, teman-teman semua, saya merupakan anak pemulung. Pemulung adalah pekerjaan di mana kita mengais sampah, lalu kita menjualnya kepada pengepul, lalu kita mendapatkan duit. Memang pemulung merupakan pekerjaan yang dianggap sebelah mata bagi teman-teman semua. Dan saya juga melihat bahwa pemulung ini merupakan pekerjaan yang kotor. Tidak banyak orang yang mau menjalani pekerjaan ini. Namun teman-teman sekalian, saya mempelajari bahwa di kehidupan pemulung, di saat sampah yang sudah dibawa lalu ingin diberikan kepada pengepul, kita harus mencuci sampah itu lalu bisa diberikan kepada pengepul. Sama sepertinya dengan Tuhan itu sendiri.
manusia diibaratkan seperti sampah yang kotor. Ketika sampah itu tidak dalam keadaan kotor, mengibaratkan manusia sedang berada di dalam dosa, penuh dengan dosa, lengket juga dengan dosa. Begitu juga ketika kita ingin menjualnya. Tuhan ingin membeli kita melalui darah Yesus. Yesus berkorban bagi kita, yaitu adalah dengan cara membersihkan kita dari dosa. Tuhan membersihkan kotoran-kotoran yang berada di sampah itu sehingga kita layak untuk dijual, layak untuk diselamatkan. Jadi teman-teman semua, selayaknya seperti sampah, Tuhan mencuci kita, membersihkan dosa-dosa kita sehingga kita layak, sehingga kita berharga, memiliki nilai. Lalu ketika anak-anak itu selesai menjabarkan tentang firman ini, guru tersebut yang mendengar dan beliau menangis. Beliau menyadari bahwa pesan yang dibawakan oleh anak ini, memang anak ini kecil. Begitu juga dengan hidup kita. Kita patut bersyukur bagaimana Tuhan telah memberkati kita, telah menyelamatkan kita. Kadangkali kerap kita dalam menikmati kehidupan kita, menjalani kehidupan kita di dunia pekerjaan, kita lupa bahwa kita merupakan seorang Kristen yang penuh dengan dosa, telah diselamatkan oleh Yesus yang telah mati di kayu salib. Oleh karena itu, saya ingin membacakan satu ayat lagi di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Berbunyi bahwa karena begitu besar kasih Allah dan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita hidup melalui kasih karunia. Kita harus bersyukur bahwa setiap hari, Tuhan terima kasih, Tuhan telah menyelamatkan saya di kayu salib. Kasih karunia saja yang dapat menyelamatkan kita. Seperti juga ayat inti yang mengatakan bahwa oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita. Jadi marilah Bapak Ibu sekalian, di dalam perjalanan hidup kita di setiap hari, marilah kita bersyukur bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita. Kiranya firman Tuhan dapat meneguhkan iman kita, dan mari kita juga dapat mengingatkan kita betapa baiknya Tuhan kepada kita. Saya bawakan ini dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.